Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah bismillah masyaallah la yasrifus su'a illallah bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billah. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarr bimasyiatillah. Alhamdulillah, dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan apa semua yang dibutuhkan, yang kita perlukan untuk kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah menganugerahkan semuanya. Kalau kita menemui kebaikan, mendapatkan kebaikan, ya, diantaranya kita hadir di majelis, ya, di masjid ini sebuah kebaikan. Ya, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. La yasuqul khair illallah. Tidak ada yang membimbing kepada kebaikan kecuali Allah. Semua tidak terlepas dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga kalaupun kita saat ini dipalingkan dari keburukan, ya, kita tidak melakukan keburukan, dan itu sebuah kebaikan yang luar biasa. Tangan kita, mata kita, telinga kita, kaki kita dipalingkan dari keburukan. Ya, la yasrifu su'a illallah. Enggak ada yang memalingkan keburukan-keburukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita dapat nikmat, tiap saat dapat nikmat, saat ini dapat nikmat, ya, kenikmatan yang banyak, maka itu pun semua datangnya dari Allah. Maka nami nikmatin faminallah. Apapun nikmatnya faminallah, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selaku hamba yang enggak punya apa-apa, yang enggak bisa apa-apa, yang lemah, ya, maka kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salawat yang banyak, salawat yang tak terhingga, salawat yang tak terhitung jumlahnya. Adada ma fi ilmillah, sejumlah ilmu di sisi Allah. Ya. Adada kulli dzarrah, sebanyak butiran-butiran, biji-bijian yang ada di dalam bumi. Kita tidak tahu jumlahnya saking banyaknya. Ya. Salawat yang semoga terus yang mengalir kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, ya, selama masih ada langit dan bumi ini, ya, sampai hari kiamat. Semoga salawat dan salam terus mengalir kepada beliau dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, ya, dan juga kepada umatnya, kepada pengikutnya yang mengikuti jalan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa, ya, ngaji, taklim. Insyaallah kita akan membaca surat Alam Nashrah atau Al-Insyirah atau Asy-Syarh yang tadi dibaca oleh Imam, pas, ya, dibaca oleh Imam di rakaat yang pertama. Tadi kita udah dengar sama-sama, ya, tidak perlu ada qori yang membaca lagi, ya, sudah dibacakan oleh Imam. Semua udah hafal, ya, Alam Nashrah, semua udah hafal, ya, nggak perlu dites, insyaallah hafal. Tinggal kita mempelajari, kita mencari makna-makna dari nilai-nilai, pelajaran-pelajaran untuk kita
untuk kita laksanakan, untuk kita imani, dan untuk kita laksanakan perintahnya. Surat Al-Insyirah atau Asy-Syarah ini surah Makkiyah. Surah Makkiyah, ya, surah bukan Madaniyah. Apa? Makkiyah. Makkiyah, ya, Makkiyah. Makkah, Makkiyah. Baik, ada 8 ayat. 8 ayat. Jadi kalau nanti surat di dalam Al-Quran itu kalau enggak Makkiyah, satunya Madaniyah, ya. Surat Alam Nasrah ini surat Makkiyah, ada 8 ayat, ya, 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan. Ini bentuknya pertanyaan. Bukankah kami telah lapangkan laka, untukmu ya Muhammad, untukmu, laka, alam nashrah laka. Allah mengajak bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kami telah lapangkan untukmu siapa? Wahai Muhammad. Sadrak, dadamu. Bukankah kami telah lapangkan untukmu wahai Muhammad sadraka, yaitu dadamu. Bin nubuwah, Allah lapangkan dada Nabi Muhammad dengan kenabian. Bin nubuwah, dengan kenabian. Allah lapangkan dada Nabi Muhammad dengan kenabian untuk menerima risalah dari Allah, untuk diangkat menjadi seorang nabi. Jadi untuk menjadi seorang nabi, untuk diangkat menjadi seorang nabi, ya, harus dengan dada yang lapang, harus dengan dada yang luas, ya, harus dengan dada yang lapang, yang luas. Karena amanah kenabian ini bukan sembarangan, ya. Bukan main, ini amanah besar, amanah dari Allah, ya, kepada yang akan memikul dengan luar biasa, dengan penuh susah payah, penuh rintangan. Risalah kenabian bukan risalah biasa, ini risalah luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala lapangkan dulu. Allah akan lapangkan dulu dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Syekh Ibnu Katsir mengatakan syarahna laka sadrak, ya, kami telah lapangkan untukmu dadamu wahai Muhammad. Ya, itu maksudnya nawarnahu. Ya, kami telah berikan cahaya. Ya, kami telah pancarkan cahaya ke dadamu, ke dalam hatimu. Ya, dada, ya, hati. Kami telah pancarkan cahaya, ya, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu Allah jadikan dada Nabi Muhammad SAW itu luas, ya, luas dan sangat berharap pertolongan Allah, berharap, ya,
berharap ganjaran Allah, ya, sangat berharap, sangat luas, sangat siap, ya. Jadi dengan Allah pancarkan cahaya kenabian, cahaya risalah, ya, cahaya hidayah dari Allah, maka semakin luaslah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah, ya, barang siapa yang memang Allah telah lapangkan dadanya, maka akan mudah untuk menerima risalah, mudah untuk menerima Islam. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Dalam surat, ya, nggak disebutkan, ya. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ, maka barang siapa yang Allah menghendaki, an yahdiyahu, untuk Allah beri petunjuk kepadanya, ya, untuk Allah berikan bimbingan kepadanya, yasrah sadrahu, maka Allah akan Allah akan lapangkan dadanya, Allah akan luaskan dadanya lil Islam, kepada Islam, dengan Islam, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW, ya, Allah berfirman kepadanya, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu, wahai Rasul, wahai Muhammad. Terus ayat yang kedua, wa wada'na anka wizrak, ya, wa wada'na anka wizrak, dan kami telah taruh darimu wizraka, ya, dan kami telah taruh darimu wizraka, yaitu dosamu, ya. Kami telah taruh darimu wizrak, ya, dosamu, ya, kami telah hapus, kami telah ampuni kesalahan-kesalahanmu, ya. Alladzi anqadha dhahrak, alladzi anqadha dhahrak, yang telah memberatkan punggungmu, yang telah memberatkan, yang membebani punggungmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah ampuni dosa-dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dosa itu telah membebani, ya, Nabi Muhammad, telah membebani diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad enggak bisa tidur, Nabi Muhammad enggak enak makan, enggak enak tidur, enggak enak hidup kalau keingat dosa. Ya, kalau keingat dosa-dosanya. Ya, padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga sejak awalnya, sejak kecilnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad merasa, saya belum melaksanakan perintah Allah, saya belum melaksanakan, ya, syariat Allah, dan itu membebani, dosa-dosa itu membebani. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini Allah sampaikan bahwa wa wada'na anka wizrak, dan kami telah maafkan tuh dosa-dosamu, darimu dosa-dosa. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahraka, yang telah membebani punggungmu, ya. Allah Ta'ala di dalam ayat yang lain berfirman, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika, ya, agar Allah mengampunimu, ya, mengampuni apa-apa yang telah lalu dari dosa-dosamu. Di dalam ayat yang lain Allah nyatakan begitu, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika, agar Allah mengampuni, senantiasa mengampunimu, wahai Muhammad, atas apa-apa yang telah berlalu dari dosa-dosa. Jadi Nabi Muhammad sudah diampuni dosa-dosanya, ya. Nabi Muhammad SAW telah diampuni dosa-dosanya. Jadi enak tidur, enak makan, enak hidup kalau kita, ya, berusaha untuk minta diampuni dosa-dosanya. Kalau kita senantiasa bertobat kepada Allah, minta
pengampunan atas dosa-dosa kita, enak tidur, enak makan, enak hidup, enak mati. Enak mati. Insya Allah. Orang yang membuat orang itu nggak enak mati, takut mati karena ingat dosa. Ya, yang membuat orang itu takut, menjerit, ya, kaget ketika kematian datang itu karena dosa-dosa. Maka kalau kita dikaruniai oleh Allah SWT taubat, dikaruniai pengampunan dosa, dibersihkan dosa-dosa, maka kita enak, ya, enak hidup, enak mati, insya Allah. Ayat yang keempat, Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikraka, dan kami telah angkat, ya, penyebutanmu, namamu, dan kami telah tinggikan penyebutanmu, ya, kami telah tinggikan penyebutanmu, wahai Muhammad. Bagaimana bentuknya? Allah berfirman, kami telah tinggikan namamu, wahai Muhammad. Mana buktinya? Coba lihat, buktinya banyak diantaranya, ya. Atau buktinya adalah banyak sekali ketika kita menyebut nama Allah, di situ disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut nama Allah, di situ disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada makhluk satupun yang disebutkan kecuali nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu disebut nama Allah, digandengkan dengan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam azan, asyhadu an la ilaha illallah, setelah itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan yang dikumandangkan oleh kaum muslimin, ya, di seluruh dunia, di setiap masjid-masjid, setiap hari, ya, setiap sholat dikumandangkan azan. Di situ bukan hanya ditinggikan nama Allah, tapi juga ditinggikan nama Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa Allah memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam qomat juga begitu. Di dalam tasyahud yang dibaca oleh setiap orang sholat, baca tasyahud. Di situ ada satu nama yang disebutkan, ada satu pribadi yang disebutkan, yang boleh disebutkan, bahkan disuruh disebutkan oleh setiap orang sholat, yaitu nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Apa ada nama yang disebut oleh orang sholat, nama makhluk yang disebut oleh orang sholat, kecuali nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sholat, ya, dalam khutbah, apapun, dan di dalam kesempatan-kesempatan atau dalam keadaan-keadaan lain, Nabi Muhammad disebutkan, ditinggikan namanya, ya, dan itu pemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rafa'na laka dzikrak. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya akan membacakan sebuah riwayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altu rabbi mas'alatan wadittu anni lam as'aluhu, ya, saya bertanya kepada Tuhanku dengan sebuah pertanyaan yang saya harap, saya enggak menanyakan, ya, tapi saya ingin menanyakan. Qultu, saya tanyakan, qad kana qabli anbiya'u minhum man sakharat lahu rih, ya, dulu sebelumku, wahai Allah, wahai Tuhan, ya, itu banyak nabi-nabi sebelumku, banyak nabi-nabi. Di antara mereka ada yang, ya, angin ditundukkan untuk dia sebagai mukjizat, sebagai pemuliaan dari Allah, ya, penguatan dari Allah. Jadi angin ditundukkan, ya. Ada yang bisa menghidupkan orang mati seperti Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa keren, bisa menghidupkan orang mati, ya.
Nabi Sulaiman angin ditundukkan untuknya. Ya, bangsa hewan, jenis hewan ditundukkan kepada Nabi Sulaiman. Bangsa jin pun ditundukkan untuk Nabi Sulaiman. Hebat. Ya, luar biasa. Mukjizat. Ya, mukjizat yang Allah berikan untuk memuliakan mereka para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, alam ajidka yatiman fa'awaituka." Bukankah kamu dulu sebagai orang yatim, kemudian aku urus, ya, aku muliakan. Qultu bala, ya betul wahai Allah. Alam ajidka dhallan fahadaituka. Bukankah kamu dulu sesat, nggak tahu risalah, nggak tahu Islam, nggak tahu perintah Allah, nggak tahu larangan Allah, ya kan? Terus saya beri petunjuk. Kata Nabi Muhammad, bala ya Rabbi, iya betul wahai Allah, betul wahai Tuhan. Ya. Qala alam ajidka ailan fa'agnaituka. Bukankah kamu dulu miskin? Ya, yatim, miskin Nabi Muhammad, kemudian aku berikan kamu kekayaan. Ya. Kami berikan kamu kekayaan. Terus disebutkan, nah ini seperti yang ada di dalam surat Ad-Duha. Ya, dalam surat Ad-Duha itu nikmat-nikmat yang Allah ungkap, yang Allah sebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus ya, qala ya Rabbi, qala, kemudian Allah berfirman, alam asyrah laka sadrak. Bukankah aku sudah lapangkan untukmu dadamu, ya, untuk bisa menerima kenabian, untuk bisa menerima risalah. Yang risalah ini adalah risalah untuk alam semesta. Yang kenabian ini untuk alam semesta sampai hari kiamat, sampai berakhirnya kerajaan langit dan bumi, sampai berakhirnya dunia. Risalah yang aku berikan kepadamu, kenabian yang aku berikan kepadamu ini kenabian untuk semesta alam, ya, untuk bangsa, untuk semesta alam, jinnya, manusianya, hewannya, semua akan mendapatkan keberkahannya, rahmatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan, alam nasrah laka sadrak, alam asrah laka sadrak, bukankah aku telah lapangkan untukmu dadamu, alam arfa laka dzikrak, bukankah aku telah angkat tinggikan namamu wahai Muhammad. Disebut begitu. Nah, dijawab oleh Nabi Muhammad, qultu bala ya Rabb, betul wahai Allah. Ya, betul wahai Allah. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba ambil pelajaran dari dialog dari ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelumnya melihat bahwa nabi-nabi dulu hebat, ya, keren, dimuliakan Allah dengan ada yang bisa menghidupkan orang mati, bisa menghidupkan orang mati, keren, ya, hebat, luar biasa, ya, bisa menguasai, bisa merajai kerajaan jin, kerajaan hewan, kerajaan binatang, hebat Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, Nabi Daud bisa melunakkan besi dipegang tuh langsung kayak besi ini pegang, besi yang gede-gede itu pegang langsung lunak. Nabi Daud alaihi salam. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salam dan seterusnya. Nabi Musa alaihi salam, ya, punya tongkat sakti. Bisa tongkat sakti, ya, yang bisa membelah laut, ya, bisa menjadi ular yang memakan ular sihirnya Firaun, ya. Jadi Nabi Muhammad melihat itu keren-keren, itu pemuliaanmu kepada mereka hebat ya Allah. Nah, Allah sebutkan bahwa yang kami berikan, yang saya berikan untukmu itu jauh lebih hebat, itu jauh lebih keren, itu jauh lebih mulia. Ya. Jadi Islam ini, ya, atau
Seperti yang disebutkan Allah tadi, alam nasrah laka sadrak. Jadi dibukakan, dilapangkan dada kita untuk bisa menerima Islam, itu jauh lebih keren, itu jauh lebih hebat ya daripada kita bisa A B C D ya, daripada kita bisa menguasai ini, menguasai itu, menguasai ini, daripada kita bisa yang katanya orang paling hebat sekarang ngapain ya. Kalau dulu yang hebat apa? Bisa ngidupin orang mati, bisa membelah laut, ya. Nabi itu mujizat Nabi yang Allah muliakan, bisa menghidupkan orang mati, bisa membelah laut, bisa bisa melunakkan besi dan seterusnya, mujizat keren-keren zaman dulu. Kalau zaman besok, ya, ada yang bisa bikin pesawat, ada yang bisa terbang ke ke atmosfer sana, ke planet sana, ada yang bisa ya teknologi keren, teknologi hebat dan seterusnya ya. Itu kehebatan itu ya sudah Allah jawab bahwa itu semua nggak lebih hebat, nggak lebih keren daripada seseorang yang dilapangkan dadanya, dilapang hatinya untuk menerima Islam, untuk menerima risalah Nabi Muhammad SAW ya. Jadi jangan bilang keren, jangan anggap keren, jangan lihat keren. Kalau ada kemajuan, kalau ada kehebatan, tapi dia tidak menerima, tapi dia tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ya. Fir'aun hebat. Fir'aun itu tokoh paling hebat, paling top. Nggak ada yang ngalahkan waktu itu. Namrud zaman Nabi Ibrahim itu raja paling hebat, paling keren ya. Namrud, Fir'aun ya, kemudian siapa dan seterusnya raja-raja yang sudah berlalu, keren itu semua. Allah udah buktikan itu hina, itu nggak ada artinya sama sekali ketika mereka tidak mau beriman kepada Allah dan utusan Allah ya. Maka yang hebat, maka yang keren, maka yang luar biasa itu ketika kita dilapangkan dada kita, dimudahkan hati kita untuk menerima Islam, untuk menerima Islam. Nah. Kemudian yang hebat lagi, yang masya Allah, yang luar biasa lagi, ketika kita ya selalu mengingat Allah dan Rasulullah SAW. Ketika kita selalu ya hidup kita selalu kita kaitkan dengan bagaimana Allah, bagaimana Rasulullah, bagaimana Nabi Muhammad SAW. Nah itu baru yang luar biasa, yang hebat ya. Karena nama Nabi Muhammad SAW, nama Nabi Muhammad SAW itu satu-satunya nama yang akan disebut oleh jutaan orang, miliaran orang dari dulu sampai hari kiamat, nggak akan putus-putus. Hanya satu nama Nabi, hanya satu nama yang ditinggikan oleh Allah dan nggak akan pernah hilang, yaitu nama Nabi Muhammad SAW. Ya, maka ketika kita, lisan kita, hati kita, perbuatan kita selalu berusaha untuk bagaimana Allah ya, bagaimana Nabi Muhammad sih. Nabi makan bagaimana ya, Nabi minum bagaimana, Nabi duduk bagaimana, Nabi tidur bagaimana ya, Nabi bekerja bagaimana, Nabi berumah tangga bagaimana, Nabi jadi kepala rumah tangga bagaimana ya, Nabi mengajarkan istri-istrinya jadi ibu rumah tangga bagaimana dan seterusnya ya. Ketika hidup kita sudah kita kaitkan semua dengan Nabi Muhammad SAW, maka kita pun akan mulia, maka kita pun akan terangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, bahkan sampai akhirat kelak ya. Itu yang bisa kita ambil pelajaran. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra, maka sungguh bersama kesulitan, sungguh bersama asyiddah ya, bersama kesusahan, yusra, ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, dan sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan lagi. Ya. Jadi disebutkan di sini al-usrnya di sini, kesulitannya di sini pakai alif lam. Pakai alif lam. Yang pertama pakai alif lam, yang kedua pakai enggak? Pakai enggak? Coba.
Fa inna ma'al usri yusra pakai alif lam. Yang kedua inna ma'al usri yusra pakai alif lam. Al usrnya yang artinya kesulitannya pakai alif lam. Ini maksudnya ya kesulitannya yaitu itu aja. Ya yang dimaksud adalah satu, ya satu kesulitan, satu kesusahan, satu kesukaran, ya. Kemudian yusranya atau kemudahannya nggak ada alif lamnya. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran menunjukkan ta'addud, banyak kemudahan, banyak jalan kemudahan. Itu rahasianya. Ya. Jadi satu kesulitan, kalau di ayat ini satu kesulitan ada dua kemudahan. Setiap satu kesulitan minimal ada dua kemudahan. Maksimalnya tak terhitung berbagai kemudahan, jalan-jalan kemudahan yang Allah akan datangkan. Ya, dengan kabar gembira ini, dengan kabar gembira dari Allah ini, Nabi itu suka datang kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW yang ngasih kabar gembira. Kabar gembira, ya. Kalian bergembiralah, ya. Kenapa wahai Nabi? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Kalian harus gembira, kalian harus optimis, kalian harus kalian nggak boleh sedih, kalian nggak boleh galau, kalian nggak boleh putus asa. Kenapa? Allah udah siapkan setiap satu kesulitan ada dua kemudahan minimal. Maksimalnya bisa lebih banyak. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmahnya, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan untuk kesulitan itu jalan buntu. Enggak ada jalan buntu. Enggak ada. Ya. Enggak ada jalan buntu. Adanya dua kemudahan, bahkan lebih dari dua kemudahan. Ini pelajaran. Jadi fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Apa pelajarannya? Di ayat ini kesulitannya satu, kemudahannya dua. Dan kalau ada alif lam, satunya nggak ada alif lam, yang nggak ada alif lamnya itu ta'addud, menunjukkan bisa lebih dari dua. Ya, bisa berbilang. Bisa lebih dari dua, bisa banyak kemudahan-kemudahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita yakin. Yang penting kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita jangan meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan meragukan kekuasaan Allah. Jangan meragukan kerahmahan Allah, penyayangannya Allah. Jangan meragukan. Ya, yang penting kita dekat sama Allah, yang penting kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jamin ya, kehidupan kita ya akan diberikan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Dulu waktu zaman Nabi menghadapi kekerasan dari permusuhan dari orang kafir. Ya, bagaimana tuh lihat sejarah Nabi mengalami gangguan, cobaan, ujian, ya, ancaman, penindasan, bahkan pembunuhan. Ya, mau dibunuh. Bagaimana Nabi menghadapi kerasnya permusuhan orang-orang kafir. Hasallallahu al-yusra. Lihatlah bagaimana akhirnya Nabi mendapatkan kemudahan dengan mengalahkan mereka, dengan ditolong oleh Allah SWT dari orang-orang kafir. Jadi di akhirnya orang-orang kafir semua terkalahkan dan semua mereka masuk Islam. Yang nggak mau masuk Islam, ya mereka ada yang mati di peperangan, ada yang ada yang mati hina dan seterusnya. Tapi yang mau kembali kepada Islam. Ya, bagaimana lihat sejarah? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya. Jadi kita lagi 5 menit lagi. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apa artinya fa idza faraghta? Kalau kamu sudah lepas, kamu sudah faragh, sudah lapang, ya, sudah selesai dari urusan dunia, ya. Kalau kamu sudah selesai dari urusan dunia, fansab, maka kembali ke urusan akhirat. Kalau kamu udah selesai urusan duniamu, kembali ke urusan akhirat. Gitu maksudnya. Fa idza faraghta fansab.
Kalau ada yang memilih di sini, kalau kamu udah selesai sholat, maka ya, bergegas kamu banyak doa. Ya, kalau kamu udah selesai sholat, maka kamu capek-capekkan diri dengan doa. Habis sholat doa. Itu ada penjelasan para ulama begitu. Nah, kita ambil penjelasan pertama. Kalau kamu udah selesai urusan duniamu, maka segera ke urusan akhiratmu, ke urusan agamamu. Selesai makan. Makan cepat selesai makan. Jangan lama-lama makan, jangan sambil ngelamun. Makan selesai makan, habis itu ya murojaah lagi. Atau kalau masih ada pekerjaan, habis makan nyuci, udah nyuci. Habis nyuci apa lagi? Selesaiin. Urusan duniamu selesaiin. Kalau udah selesai urusan duniamu, kembali lagi ke urusan akhiratmu. Ya, kamu bekerja, ya udah bekerja. Bapak-bapak bekerja, ibu-ibu mengerjakan urusan rumah. Kerjakan. Ya, itu urusan yang memang harus diselesaikan. Fa idza faragta fansab. Kalau udah selesai, kembali ke urusan akhirat tuh. Salat duha lah, yang kalau siang salat duha, ya, atau apa murojaah, baca Quran. Ya, belajar. Ya. Kemainan sih. Jadi habis urusan dunia, malah mainan ya, urusan dunia ini. Kamu lagi urusan akhirat, malah ke urusan dunia, kan kebalik. Nah, kalau selesai urusan dunia, kamu segera ke urusan duniamu. Jangan kita buang-buang waktu kita. Jangan kita bermain-main dengan waktu kita. Yang waktu kita umur kita, usia kita itu, yang akan nanti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan main-main, jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang nggak ada nilainya. Untuk dunia nggak ada nilainya, untuk akhirat nggak ada nilainya. Ya. Jadi kita gunakan sebaik-baiknya untuk urusan dunia, ya, selesaikan urusan dunia. Setelah itu untuk urusan akhirat. Banyak waktu untuk urusan akhirat, ya. Banyak kita untuk ngaji, untuk sholat, untuk murojaah, untuk zikrullah, untuk sholawat Nabi Muhammad SAW, untuk ibadah, untuk ziarah, untuk silaturahmi, untuk sedekah. Banyak waktu, ya. Yang merasa kehabisan waktu, yang merasa nggak punya waktu itu karena dia selesai urusan dunia dia main-main. Selesai pekerjaan dia main-main. Dia habiskan waktunya untuk kesenangan, untuk hobi dia, untuk kesenangan yang menipu, yang nggak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza faragta fansab. Kalau kamu udah selesai urusan duniamu, maka langsung kembali ke arah urusan kamu kepada Allah, urusan kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu kamu bertadarru, kamu merendah, kamu berharap, ya, kamu memohon. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu, kepada Allah hendaklah kamu tadarru, merendah, menghinakan diri, mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang sudah dilaksanakan semua tadi, urusan dunia, ya, urusan dunia lakukan dengan sebaik-baik mungkin, dengan sesempurna mungkin. Urusan dunia, nyuci sing ape, sing resik, ya. Nyetrika yang bagus, jangan asal-asal, ya. Nyapu yang bersih, ya. Ngerjakan tugasnya yang sempurna. Semua lakukan dengan seprofesional mungkin, sesempurna mungkin, ya. Kemudian habis itu kamu ibadah, kita ibadah, ngaji, murojaah, ingat Allah, zikrullah, silaturahmi, ziarah kubur, dan seterusnya. Dan setelah itu kita minta kepada Allah diterima amal kita. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu kamu berharap, minta diterima, berdoa. Allah, ya Rabb, taqabbalallahu minna, ya Allah, Allah taqabbal, ya Allah, terimalah dari kami salat kami, rukuk kami, salat kami, ya, ibadah kami, ya. Tadarruk, merendah, mengharap kepada Allah agar diterima semua amal kita. Itu akhir dari surat Al-Insyirah. Jazakumullah khairan katsiran atas segala perhatiannya, pas dengan waktu Isya. Alhamdulillah gak ada waktu tanya jawab. Afwan. Insyaallah mudah-mudahan Allah SWT berkahi kita, Allah SWT ridhoi kita pada malam hari ini, dan kita bisa melanjutkan pelajaran kita insyaallah di waktu yang akan datang. Kita akhiri pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.